Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Logai Kurja. Terima kasih sudah klik video ini ya. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu biar channel ini terus bermanfaat. Terima kasih Baraya Logai Kurja. Nah, kali ini kita balik lagi bersama Dapodik ya, 2021. Nah, di sini video kali ini kita bahas tentang menu sekolah ya, menu sekolah. Nah, ini sudah login ya di Dapodiknya. Saya ngambil contoh untuk login TK ya. Nah, ini setelah kita klik menu sekolah itu akan memvalidasi ya, jadi mohon tunggu. Ini lagi memuat data dulu. Nah, di menu sekolah ini yang pertama di sini ada identitas ya. Identitas ini sesuai dengan data master. Data master itu data yang ada di Verpal SP ya. Nah, jadi silakan nanti login ke Verpal SP jika memang data ini tidak sama atau kurang cocok. Nah, lalu di bawah di sini ada lokasi ya, RT RW, lalu ada lintang bujur. Nah, ini sama di sini kaitannya perbaikannya di Verpal SP ya. Nah, kalau kita coba login ke Verpal SP, alamatnya di verpalsp.data.kemdikbud.id. Nah, di sini kita login menggunakan login khusus Verpal ya. Login khusus Verpal. Nanti login. Nah, nanti di sini di menu ini ada pengelola data untuk perbaikan data. Nah, jika data yang ini, data identitas tidak sama ya, nanti silahkan perbaiki. Nah, yang belum melengkapi dokumen kaitan SK izin operasional, lalu tanggal operasional, lalu tanggal pendirian ya, SK pendirian, lalu diupload. Nah, berarti nanti tinggal diperbaiki. Nah, ini untuk identitasnya. Lalu di sini ada lintang ya, lintang dan bujur untuk titik koordinat. Nah, nanti di sini bisa diklik, dibuka di petanya. Nah, nanti kalau memang posisi lokasinya sudah pas, nah berarti kita tinggal mencocokkan posisi ini dengan yang ada di Verpal. Kalau di Verpal itu di spasial ya, di menu spasial. Nah, nanti dicek ini lintang bujurnya ya, kalau sudah pas antara sekolah dengan titik koordinatnya, kita tinggal simpan, nanti akan masuk ke Dapodik. Lalu di bawah di sini kaitan kebutuhan khusus ya, jika ada nanti silahkan diisi. Lalu di sini ada status kepemilikan ya, kalau untuk sekolah swasta itu kepemilikannya yayasan. Nah, kalau untuk negeri itu pemerintah daerah, kalau negeri, atau ada yang pemerintah pusat atau lainnya. Nah, itu ya. Nah, lalu di bawahnya di sini ada menu yayasan. Nah, yayasan di sini itu dipilih ya. Nah, kalau menu yayasan ini tidak ada, kosong ya, itu harus mengisi di data rinci yayasannya. Nah, kita pilih lalu ke yayasan. Nanti di sini ada data yayasannya. Nah, kalau data yayasan ini sudah diisi ya, lengkap, baru di sini akan muncul, bisa dipilih. Kalau ini masih kosong, lalu SK izin operasional ini dikunci kaitannya dengan tadi di Verpal SP. Lalu ada MBS ya, apakah sekolahnya MBS atau tidak. Nah, kita pilih. Lalu ada ke bawahnya nama wajib pajak, ini untuk NPWP sekolah ya. NPWP sekolah silahkan diisi sesuai dengan NPWP yang ada di sekolahnya.
Lalu ada rekening. Nah, khusus untuk rekening yang BOP ya, untuk PAUD. Nah, ini diisi sesuai dengan rekening yang kemarin cair ya rekeningnya. Nah, rekeningnya diisi. Lalu bagi kalau yang SD, rekening BOS ya. Untuk rekening BOS kan sudah dikunci ya untuk yang SD. Nah, nanti disesuaikan yang ada di web referensi rekening. Nah, lalu nomor kontak ya, nomor kontak, nomor telepon, nomor fax, email dan website. Kalau email ini wajib ya diisi ya untuk sebagai data dari login aplikasi Dapodik. Lalu data pelengkap. Nah, di sini ada sekolah memungut iuran ke orang tua siswa. Nah, jika orang tua siswanya jika sekolahnya memungut iuran ke sekolah, di sini ada pilihan berbentuk bulanan atau tahunan atau tidak. Ya, tidak sama sekali. Jadi sekolah tidak memungut iuran ke siswa, jadi dipilihnya tidak. Nah, nanti setelah selesai, klik simpan. Ya. Klik simpan. Nah, di sini data sekolah sudah diperbaharui. Nah, lalu di bawah di sini ada data rinci. Ya, data rinci khusus untuk PAUD. Ini data rincinya wajib diisi ya untuk data PAUD. Pertama, kategorinya, TK-nya, pilihannya ada TK pembina, ada TK biasa. Nah, ini bedanya di mana? Jika memang sekolahnya kategori sekolah rujukan sebagai pembina, nah ini bisa diisi TK pembina ya. Kalau tidak, ini TK biasa. Lalu ada fasilitas layanan kepada lembaga lain. Ada studi banding, magang, pelatihan. Nah, jadi suka TK-nya memberikan layanan untuk kegiatan lain. Kalau ada diisi, kalau tidak ada pilih tidak ada. Lalu pencatatan hasil DDT di satuan pendidikan. Nah, ada nggak DDT di sekolah? Nah, kalau ada di sini dipilih ada ya. DDT itu adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk memenuhi secara dini adanya penyimpangan tubuh kembang anak agar lebih mudah dilakukan penanganan selanjutnya. Biasanya ada ya. Lalu sistem rujukannya ke puskesmas. Lalu ada jadwal. Di sini jadwal PMT ya, PMT AS. Nah, untuk yang kurang tahu, PMT AS di TK itu cek ya, pengecekan ya rutin ya. Kalau ada itu diceknya berapa bulan sekali atau 1 mingguan atau biasanya per 3 bulan sekali ya. Lalu pemeriksaan DDTK dari puskesmas itu berapa, 1 tahun sekali atau per 6 bulan sekali. Lalu jadwal kesehatan. Nah, di sini ada penjadwalan kesehatan 1 bulan sekali atau berapa ya, ada pilihan. Nah, ini sumber dana dari sekolah. Nah, kalau sekolahnya iuran, nah ini dipilih iuran ya. Kalau sekolahnya dapat BOP itu dari APBN ya. Atau lainnya. Nah, ini untuk sumber dana sekolah ya. Kita pilih APBN ya, karena dari BOP ya, untuk operasional. Lalu bentuk lembaga. Nah, di sini ada lembaga tunggal, jadi mempunyai cabang atau induk ya, atau lembaga pusat memiliki cabang, atau lembaga cabang, atau lembaga waralaba. Nah, ini khususnya untuk yang TKPGRI, jadi kan terpusat ya, ada pusatnya. Ini termasuk lembaga dari cabang gitu ya. Nah, ini lembaga cabangnya. Nah, lalu kualifikasi untuk lembaga ini bersifat kabupaten kota. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Nah, ini data sekolah sudah diperbaharui. Nah,
Nah, selanjutnya ke data periodik. Untuk data periodik di sini waktu penyelenggaraan ya. Nah, dari Senin sampai Sabtu, ada yang Senin sampai Jumat. Nah, nanti dipilih ya, pagi 6 hari, siang atau 6 hari atau double shift. Nah, kita pilih pagi 6 hari ya. Sumber listrik, nah ini PLN atau ada pilihan lainnya, tenaga surya, PLN plus diesel juga, atau biogas atau lainnya. Nah, kalau untuk yang biasanya tidak ada meteran listrik ya di sekolahnya, itu nyolok sebenarnya, minta listrik ke rumah yayasannya. Nah, berarti di sininya pilihnya lainnya ya. Nah, kalau sumber listriknya PLN itu memiliki meteran sendiri ya, atau memiliki mesin token sendiri. Lalu daya listriknya kita tulis ya, contoh 450 watt. Lalu waktu kesediaan listrik sepanjang waktu, pagi saja atau malam saja. Di sini sepanjang waktu. Nah, di sini ada pilihan bersedia menerima BOP. Nah, kita pilih iya atau kita pilih tidak. Nah, jika lembaganya berkenan untuk menerima BOP, kita pilih ya. Tapi juga ada beberapa lembaga yang tidak berkenan ya, untuk tidak menerima BOP. Nah, untuk itu dipilih tetap tidak ya. Untuk yang tidak mau menerima BOP, kalau yang mau kita pilih ya. Lalu sertifikat ISO ya, ini sertifikat internasional. Kalau sudah ada nanti dipilih ISO-nya. Kalau belum, itu pilihnya belum bersertifikat. Lalu ada akses internet. Nah, akses internet yang dikasih bintang ini adalah akses internet yang tersedia di sekolah ya, jadi tetap ada di sekolah. Contoh sekolah memasang wifi ya, dari IndiHome atau dari Indosat, nah, terpasang di sekolah. Nanti di sini ada pilihannya ya, nanti silahkan dipilih. Nah, kalau sekolahnya menggunakan Telkom Flash, nah ini kita pilih Telkom Flash. Nah, untuk akses internet alternatif, nah ini kalau tidak ada dipilih tidak ada. Kalau ada biasanya digunakan oleh operator sekolah ya. Nah, sama Telkom Flash. Nah, kita pilih. Kalau sudah lengkap, kita pilih simpan. Nah, setelah tersimpan, lalu masuk ke sanitasi. Nah, di sanitasi ini ada beberapa pilihan isian ya, kaitan dengan variabel sanitasi kondisi di sekolah. Ini sumber air. Nah, sumber air. Nah, di sini sumber airnya dari ledeng, dari pam, atau dari sungai terlindungi ya, atau dari mata air yang terlindungi. Kita pilih dari pam ya, atau dari pompa atau air sungai. Nah, kita pilih ledeng. Nah, kalau tidak sumber air minum. Nah, ini air minum yang biasa minum di sekolah oleh gurunya, oleh siswanya, air kemasan atau air minum membawa dari rumah. Nah, contoh dari air kemasan. Kecukupan air bersih. Nah, ada pilihan cukup sepanjang waktu. Lalu ada pilihan sekolah menyediakan jamban. Lalu ada tipe jambannya juga ya. Ada leher angsa, ada cubluk dengan tutup, atau jamban menggantung di atas sungai. Nah, ini helikopter lah ya. Lalu ada cubluk tanpa tutup atau tidak tersedia jamban. Nah, kita pilih. Lalu jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok. Nah, kaitan sekarang ya, kalau memang pembelajarannya sudah dimulai meskipun COVID. Nah, ini standarisasi siswa mengikuti kegiatan mencuci itu berapa hari ya, dalam seminggu. Nah, lalu di sini ada jumlah tempat cuci tangan yang ada di sekolah, jumlahnya berapa. Contoh ruang kelasnya cuma 2, berarti di tempat cuci tangannya ada yang di ember, ada yang memang wastafel.
terisi 2, jumlah cuci tangan yang rusak 1 ya. Lalu ada apakah sabun air mengalir pada tempat cuci tangan. Nah, di sini ada yang kalau wastafel itu mengalir ya, kalau yang pakai ember itu tidak ya. Lalu sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban. Nah ini saluran limbahnya ada ke tangki septic tank atau ke sungai ya. Kalau di sekolahnya ada septic tank berarti dipilih di sini. Kalau dari jambannya langsung ke sungai berarti dipilihnya di sini. Sekolah pernah menguras tangki septic tank 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk atau motor sepertiga. Nah kalau yang memiliki septic tank ini harus dipilih ya, itu ya. Lalu ada stratifikasi UKS ya, kaitan dengan usaha kesehatan sekolah. Nah di sini ada beberapa pilihan. Nah, silahkan nanti diisi ya. Sekolah memiliki sekolah selokan untuk menghindari genangan air. Nah kalau iya pilih iya. Kalau ini tidak cocok dengan pilihan di sekolah, pilihnya tidak. Nah, ini sama ada kemitraan kaitan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah. Nah, ada dengan perusahaan swasta atau dengan puskesmas atau dengan lembaga non pemerintah. Lalu di sini ada jumlah jamban. Ya, jumlah jamban di sini ada laki-laki perempuan atau jamban bersama. Nah, ini ada pilihan ya. Nah, contoh jambannya bersama punya 2. Untuk jamban yang tidak dapat digunakannya, rang yang rusaknya itu berapa? Contoh 1. Lalu ada sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi ya, KIE, kayak tentang sanitasi sekolah. Nah, di sini ada kegiatannya. Jadi setiap sekolah secara rutin memberikan edukasi atau komunikasi kaitan dengan cuci tangan pakai sabun, lalu kebersihan dan kesehatan, lalu pemeliharaan dan perawatan toilet, lalu keamanan pangan, lalu ayo minum air ya. Nah kalau ini sudah lengkap nanti disimpan ya isiannya. Itu kegiatan sanitasi. Nah, selanjutnya di kepanitiaan. Nah untuk kepanitiaan di sini kaitannya tentang penanggulangan atau tentang kepanitiaan ya. Di sini contoh ada pilihan untuk kegiatan keagamaan, literasi, lalu penanggulangan tindak kekerasan sekolah, lalu kaitan PPDB ya. Jika sekolah menetapkan tim PPDB, SK-nya harus dimasukkan di sini. Lalu tentang komite sekolah sama, lalu tentang ujian sekolah, lalu tim BOS. Nah, ini untuk tim BOS sekolah. Kalau untuk yang SD tim kalau yang untuk PAUD ya atau Dikmas itu tim BOP. Nah, lalu tim pendataan sekolah. Nah, operator sekolah yang di SK-kan oleh lembaga sebagai tim pendataan ini harus di SK-kan dan diinputkan di sini. Jadi SK-nya nanti akan banyak di sini. Lalu pendidikan sekolah. Nah, pendidikan keluarga. Nah, di sini kaitannya tentang satuan pendidikan tentang pendidikan ya. Nanti ada di sini pendidikan keluarga. Nah, satuan tugasnya di sini ada kelas inspirasi atau parenting. Ya, jadi kalau di PAUD itu ya ada ya untuk parenting. Nah, nanti SK-nya itu dicantumkan di sini. Nah, lalu blok rent. Nah, ini sebenarnya untuk blok rent ini akan terpisah ya nanti penjelasannya di video selanjutnya kaitan dengan blok rent. Karena akan menyangkut kaitan di data Sapras untuk blok rent ini. Nah ini yang dicatat di sini itu jenis-jenis bantuannya kaitan tentang operasional, keterjangkauan, lalu peningkatan fungsi, kapasitas, peningkatan mutu, rehabilitasi. Ya. Nah ini jika sekolah mendapatkan bantuan rehab atau operasional untuk yang BOP, kalau yang untuk SD, SMP, SMA, SMK itu untuk POS ya. Nanti dicantumkan di sini blok rentnya. Selanjutnya
program inklusi ya, bagi ada yang memiliki program inklusi, SK-nya tolong dicantumkan di sini. Nah, ini yayasan. Nah, lembaga ini dinaungi di bawah yayasan apa? Nah, ini nanti kaitannya dengan isian identitas tadi ya, identitas yayasan. Selanjutnya akreditasi. Nah, untuk akreditasi, nah ini banyak yang bertanya kenapa data akreditasi saya tidak muncul di sini, sedangkan sudah terakreditasi. Nah, ini data ini itu akan secara otomatis mengambil dari database BAN SM akreditasi pusat. Nah, untuk yang PAUD itu masuk ke BAN ya, ke BAN SM PAUD Mas ya. Nah, ini alamat webnya BAN PAUD PNF. Nah, nanti di sini di data akreditasi di bawah, nah, ini data akreditasi, nanti dicek ya apakah data Bapak Ibu sudah data ada di sini atau tidak ya. Nah, ini data akreditasi. Nah, nanti tinggal di searching saja, dipilih dari kabupaten mana, dari provinsi mana. Nah, nanti akan muncul nama lembaganya di sini. Nah, ini ya contoh di sini PGRI tadi, PGRI Cijulang. Nah, PGRI Cijulang. Nah, kalau tidak muncul berarti belum terrecord. Nah, nanti kalau sudah terrecord di sini itu akan langsung otomatis mengisi di data akreditasi ini. Kalau untuk yang SD SMP ke BAN SM ya. BAN SM ini ya, di data akreditasi sekolah. Nah, nanti di data akreditasi nanti dipilih di sini dari mananya kita cari sekolahnya. Nanti akan langsung otomatis masuk di sini di data Dapodik. Nah, itu isian dari menu sekolah ya untuk aplikasi Dapodik. Nah, untuk yang baru itu kan ada yang pertama data isian PAUD ya, data rinci PAUD. Nah, untuk yang PKBM itu khusus ada data isian untuk yang PKBM ada khusus nanti. Nah, itu saja mungkin sharing dari Logai Purja untuk Dapodik dalam rangka pengisian menu sekolah. Nah, ditunggu saja nanti video selanjutnya kaitan dengan pengisian menu-menu di aplikasi Dapodik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, di share supaya rekan-rekan operator yang lain lebih tahu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Logai Purja.